Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,05% ke angka 6.633. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar sekitar 72 per lembar saham, dan saat ini secara tren masih bergerak sangat uptrend. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham WIM. Saham WIM hari ini turun 0,38% ke harga 1.310. Bisa kita lihat di grafik, secara tren WIM saat trennya masih bergerak sangat uptrend. Saat ini sudah berhasil break resisten sekitar 1.250 yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham WIM. Dan hari Senin kemarin sempat naik lumayan tinggi menyentuh harga 1.350, walaupun memang terkoreksi, saat ini kembali melanjutkan kenaikan. Tapi untuk target lebih jauh menurut saya masih ada potensi ke 1.400. Jadi memang harga 1.350 merupakan resisten terdekat, tapi ini merupakan resisten minor. Resisten berkuat menurut saya di 1.400. Dan kemarin memang kalau pemberitahuan bahwa WIM akan bagikan dividen. Jadi untuk besaran dividennya sekitar 72,9%. Jadi untuk dividen yieldnya kira-kira 5%. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari ini memang ada distribusi, dan asing juga terlihat masih distribusi saham WIM. Jadi 4 hari terakhir ini asing terus keluar dari saham WIM. Jadi dari data yang kita dapat, WIM secara teknikal menurut saya saat ini masih oke. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 1.100 atau malah di bawah harga 1.000, WIM menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman memang ingin hold untuk mendapatkan dividen. Untuk trading stop jangka pendek menurut saya di harga 1.250. Selama WIM masih kuat berada di atas target harga ini, di atas daerah support ini, saya lihat WIM masih ada potensi untuk naik melewati harga 1.350 menuju harga 1.400. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau ikutan entry saham WIM, paling aman menurut saya adalah wait and see dulu. Jangan paksakan untuk entry di harga sekarang, karena kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi. Tunggu terkena koreksi dulu di sekitar harga 1.250. Apabila WIM masih kuat berada di atas target harga ini, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang kita coba analisa temannya, yaitu saham Gudang Garam, yang bisa kita lihat hari ini malah turun 1% lebih ke harga 27.000. Penurunan ini membuat Gudang Garam berada tepat di support 27.000. Jadi sebelumnya ini merupakan resisten, setelah berhasil break ini berupa support, tapi di bawahnya masih ada support MA50 saat ini di sekitar 26.650. Dan jika kita perhatikan memang Gudang Garam dalam 2 minggu terakhir ini trennya sudah mulai melemah. Tapi belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah karena masih berada di atas garis MA50 150. Jadi Gudang Garam apabila teman-teman sudah punya di harga atas maupun harga bawah, menurut saya saat ini juga masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis MA50. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk Gudang Garam penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga keluar dengan jumlah besar hari ini. Jadi untuk Gudang Garam saya lihat masih ada potensi untuk menembus 27.000 ini dan turun mengetes support di MA50. Jadi apabila teman-teman pingin entry, menurut saya masih bisa coba pantau karena secara teknikal ini masih oke. Bisa coba tunggu di sekitar garis MA50. Apabila kita lihat Gudang Garam mengetes support ini masih bisa bertahan, baru ikutan entry. Atau tunggu mengetes support ini berhasil rebound dan naik kembali di atas 27.000 baru ikutan entry, juga masih oke. Tapi intinya selama masih kuat di atas garis MA50, Gudang Garam masih bisa di hold dan masih bisa coba entry. Tapi apabila kita pantau minggu depan ternyata Gudang Garam turun menembus support MA50, sebaiknya jangan entry. Karena asing memang hari ini keluar dengan jumlah besar karena Gudang Garam keluar dari indeks MSCI. Jadi beda dengan GoTo yang hari ini naik arah dan asing masuk dengan jumlah besar karena nanti Juni GoTo sudah masuk ke indeks MSCI. Jadi untuk Gudang Garam saat ini masih bisa di hold walaupun terlihat dalam beberapa minggu ini mulai melemah. Sekarang kita coba lihat untuk HMSP. HMSP sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi sempat hari ini pada saat opening berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 1010, tapi tetap pada saat penutupan turun 1% lebih ke 980. Jadi secara teknikal, secara tren untuk tren jangka menengah harum trennya masih HMSP trennya masih bergerak downtrend.
Tapi 2 minggu terakhir ini memang mulai sideways dan beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150. Tapi tetap saja selama masih gagal break, HMSP trennya masih akan melanjutkan downtrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 960 dan ternyata minggu depan kembali mencoba naik di atas harga 1000 dan garis EMA 150 masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit karena HMSP berpotensi untuk kembali turun menuju support di 950. Jadi untuk teman-teman saat ingin entry membeli saham HMSP, sebaiknya wait and see dulu. Apalagi jika kita perhatikan garis EMA 50 mulai bergerak turun. Apabila berpotongan dengan garis EMA 150 dan lanjut turun, maka secara tren HMSP akan berpotensi untuk lanjut downtrendnya untuk tren jangka menengah. Dan bisa kita lihat penurunan 1% ini juga masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi sama HMSP. Jadi HMSP hati-hati, saya lihat minggu depan lebih besar potensinya untuk melanjutkan penurunan. Jadi memang secara tren masih akan sideways, tapi saya lihat masih akan bergerak di range harga 950 sampai garis EMA 150 sekitar 1010. Tapi ingat yang mau entry sebaiknya wait and see dulu. Terakhir saya akan coba update MDKA yang hari ini naik 1% lebih ke harga 3000. Jadi MDKA memang menarik untuk coba dipantau, tapi untuk entry sebaiknya tunggu MDKA berhasil break harga 3000. Bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini MDKA trennya mulai sideways walaupun sempat ada shadow ke bawah, tapi selalu harganya berada di sekitar harga 3000. Jadi apabila berhasil break, menurut saya MDKA berpotensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila berhasil break, ada potensi lanjut naik menuju 3300 sampai 3350. Jadi menurut saya menarik untuk coba pantau untuk trading jangka pendek. Tapi ingat, walaupun berhasil break 3000 bukan berarti MDKA akan mulai uptrend. Karena untuk mulai uptrend harus lihat apakah MDKA berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Apabila memang masih gagal break, MDKA trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada distribusi, tapi asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi MDKA apabila mau pantau, menurut saya masih bisa coba pantau, tapi untuk entry tunggu konfirmasi MDKA berhasil break harga 3000 baru ikutan entry. Apabila minggu depan masih gagal break, sebaiknya jangan entry. Tapi menarik menurut saya untuk masuk ke watchlist, apalagi garis EMA 50, garis MACD saat ini mulai berpotongan dan bergerak naik. Jadi apabila berhasil break, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 3300 sampai 3350, atau teman-teman bisa hold saja terus selama harga 3000 masih bisa bertahan. Jadi setelah berhasil break, selama masih kuat berada di atas harga 3000, MDK masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.